Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semua dan selamat pagi. Hari ini kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, meskipun lewat media. Nah, hari ini sudah minggu ke-11 ya. Minggu ke-10 kita akan membahas tentang materi baru, tetapi masih dalam layanan informasi, yang mana judulnya Membangun Rasa Ketaatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya Ibu akan membahaskan dulu tentang tujuannya itu apa. Jadi di sini tujuannya itu bagaimana Ananda taat kepada Tuhan, agar meningkatkan rasa keimanan Ananda, rasa keimanan Ibu, siapapun yang mendengarkan materi hari ini. Nah, sebelumnya juga untuk Ananda, untuk siapapun, untuk Ibu, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat keluar dari rumah, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan jangan menyentuh dengan orang-orang baru. Nah, selanjutnya Ibu langsung memasuki ke materi ya. Ini Ibu mau share screen. Nah, ini ada tentang materi ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membangun rasa ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada pengertian taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Nah, di situ adalah salah satu kaidah-kaidah ajaran agama, tetapi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di situ bentuknya itu seperti kita melaksanakan sholat atau melaksanakan sembahyang, dan kita mematuhi orang tua, selalu berbakti ke orang tua, sehingga itu termasuk taat terhadap Tuhan. Karena kenapa? Ridhonya Allah, ridhonya Tuhan terletak di ridhonya orang tua. Nah, ketika kamu mendapatkan ridhonya seorang ibu, mendapatkan ridhonya seorang ayah, itu Tuhan sudah ridho sama kamu. Itu adalah salah satu bentuk taat kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini juga ada indikator ketaatan beribadah. Yang mana yang mampu kita beriman kepada Tuhan, serta memupuk dan menumbuhkan kesadaran diri kita akan tugas-tugas pribadi untuk mewujudkan kehidupan yang baik di dunia ini. Seperti apa? Seperti kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Juga kita berbuat baik sesama teman, berbuat baik sesama manusia, meskipun kita tidak kenal, tetapi kita masih bisa membantu, mungkin menyeberangkan jalan seorang nenek. Nah, itu juga termasuk ibadah, termasuk kita masih menolong sesama. Itu termasuk ibadah kepada Tuhan. Juga saat kita patuh dengan guru, kita masih belajar, kita mau membuat tugas, kita tidak melawan guru, itu termasuk patuh, termasuk taat juga beribadah. Karena kenapa? Itu salah satu contoh pertolongan antara manusia, juga kita patuh terhadap guru, karena itu juga kewajiban sebagai kita seorang pelajar. Nah, juga ada prinsip pokok yang menjadi sumbu kehidupan manusia itu adalah iman. Iman itu termasuk mengendalikan sikap, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Contohnya bagaimana? Nah, ketika ibu guru di sekolah itu meminta Ananda buat tugas atau meminta Ananda maju ke depan mencari jawaban matematika, misal. Tetapi Ananda tidak bisa.
Seharusnya bagaimana sikap Ananda? Sikap Ananda itu harus dengan tenang. Ibu, saya tidak bisa. Tetapi ibunya meminta Ananda tetap menyelesaikan di depan. Nah, kan tidak bagusnya kalau Ananda itu harus melawan. Itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, dengan Ananda yang dengan sikap baik, dengan ucapan yang baik, tetap patuhi ibunya dengan positif, Ananda itu tetap termasuk taat beribadah. Nah, selanjutnya juga ada, nah, di sini ada belajar sebagai suatu ibadah. Belajar yang bagaimana? Belajar seperti Ananda dengan ibu, kita sama-sama, atau Ananda dengan guru-guru yang lain, itu termasuk belajar. Atau di rumah juga termasuk belajar seperti belajar kitab atau belajar mengaji, itu adalah suatu ibadah. Itu salah satu dari banyaknya ibadah. Nah, belajar dari sudut pandang agama itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, setiap individu, atau setiap siapapun orangnya. Dan belajar yang memang dalam hal positif, seperti belajar membaca, belajar menulis, belajar di sekolahan, di perkuliahan, juga di rumah, itu adalah suatu ibadah. Ataupun kita belajar masak nih, belajar masak, juga belajar bersikap baik, itu adalah suatu ibadah. Karena kenapa? Karena itu adalah pelaksanaan yang baik, itu adalah pelaksanaan yang positif. Jadi itu termasuk suatu ibadah. Nah, setiap siswa itu harus memahami tentang hakikat belajar, yang mana ada memahami bahwa belajar merupakan kewajiban dalam agama, mampu melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kaidah ajaran agama, dan mengetahui dan memahami bahwa pentingnya doa untuk keberhasilan belajar. Nah, seperti apa kita berdoa sebelum memulai belajar, sebelum memulai membaca, kita harus berdoa dulu. Nah, Ibu rasa pun Ananda semua pasti melakukan hal yang sama, karena meskipun kita belajar sekarang melewati classroom, lewat classroom, pasti di petunjuk itu, di deskripsi, sebelum deskripsi tugas itu pasti guru-gurunya bilang begini, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Benar kan? Nah, itu salah satunya. Itu juga belajar suatu ibadah. Nah, di sini ada mampu melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kaidah ajaran agama. Nah, itu gimana? Yang menurut keyakinan masing-masing, atau ibu, atau Ananda, atau siapapun, itu menurut keyakinan masing-masing, gitu. Karena bedanya keyakinan juga bedanya bentuk pembelajarannya, gitu. Juga ada belajar itu kan kewajiban dalam agama, ibu rasa pun, agama apapun, keyakinan apapun, pasti belajar itu adalah kewajiban. Karena kenapa? Di setiap dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, dalam langkah, dalam perjalanan kita, keseharian kita, belajar itu adalah wajib. Tetapi kalau belajar mencuri bagaimana, Bu? Itu sangat salah ya. Itu salah sekali. Karena kenapa? Itu adalah belajar hal yang tidak bagus. Itu belajar ke arah negatif. Ketika kita belajar mencuri, belajar memukul orang, belajar membohongi orang, belajar dan sebagainya dalam hal negatif, itu adalah merugikan kita, juga merugikan banyak orang. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena kenapa? Itu merugikan banyak orang gitu. Nah, itu. Dan juga taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu saat Ananda mematuhi tugas-tugas dari guru, mematuhi ajaran dari orang tua, mematuhi kata orang tua gini, Rizka, kamu tidak boleh keluar, hari ini hujan, nanti kamu basah dan sakit. Dibilang orang tua gitu. Dan Rizkanya nggak mendengarkan apa kata orang tua gitu.
Itu ketika kita tidak mendengarkan kata orang tua, itu termasuk salah satu tidak taatnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kenapa? Ridhonya orang tua juga ridhonya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gitu. Nah, seperti juga kita bersikap yang baik, berucapan yang baik, bertindakan yang baik, itu bagaimana sikap kita tetap lemah lembut, tetap ayu kemayu, ucapan kita tetap baik, dan kita tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata kotor. Nah, itu adalah salah satu indikator taatnya beribadah. Juga tindakan-tindakan yang mana, misal kita membantu orang tua, saat saat adik kita keluar rumah, dan saat itu hari hujan, kita tidak membantu, kita tidak menindaki kalau adik, kamu tidak boleh keluar. Kita tidak berucap seperti itu dan kita membiarkan. Itu kan salah, karena kita tidak menolong, kita tidak menindaki gitu. Ketika Ananda menolong adik Ananda di luar, masuk ke dalam, itu adalah tindakan yang positif. Nah, itu juga salah satu indikator ketaatan beribadah. Juga perbuatan yang bagaimana? Ketika Ananda menolong nenek yang nyebrang jalan. Saat itu ada nenek yang tidak bisa nyebrang jalan. Nah, Ananda dengan murahnya hati, dengan senyuman, dengan lembutnya hati, ikhlasnya perbuatan, Ananda tolong. Ayo Nek, saya bantu nyebrangin jalan karena di sini juga banyak sekali motor dan kendaraan yang lewat. Nah, itu juga salah satu indikator taatnya beribadah. Gitu. Jadi setiap hari kita, setiap perbuatan kita, setiap langkah di setiap pagi saat kalian mau ke sekolah, mau mau Zoom, mau classroom, sebagusnya memang kita berdoa, sebagusnya kita bilang sama orang tua, Ma, Pa, aku kuliah dulu ya, Ma, Pa, aku sekolah dulu ya, Ma, Pa, aku belajar dulu. Di mana belajar? Masih di kelas rumah. Nah, itu kita juga mendapatkan ridhonya orang tua. Contoh kayak kemarin mungkin Ibu ada minta foto ini ya, foto salam sama orang tua ya kan. Nah, itu adalah ridhonya orang tua sewaktu sebelum masuk ujian ya kalau nggak salah. Nah, itu juga adalah perbuatan positif dan perbuatan yang dianjurkan, juga baik di diri kita, juga baik di diri orang tua. Orang tua senang, kita pun juga bahagia kan. Dan saat itu pun kita termasuk melakukan taatnya beribadah. Nah, itu. Sampai di situ dulu penjelasan Ibu. Ibu harap Ananda bisa mengaplikasikan apa yang Ananda dengar dari Ibu. Dalam membantu, dalam mematuhi, dalam melaksanakan, semua hal itu adalah yang positif. Nah, ya, jadi nanti mungkin Ananda ada yang ingin ditanyakan atau Ananda ada ingin mendiskusikan suatu hal yang bikin Ananda itu bertanya-tanya, penasaran, silahkan tanya ke Ibu atau kita diskusikan di grup juga bisa. Ya, di sini sampai di sini Ibu menjelaskan tentang materi hari ini. Silahkan dipahami, ditonton, dan nanti juga ada pernyataan-pernyataan yang harus diisi. Selamat pagi Ananda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.